Psikologi, podcast asik pakai psikologi. Kenalin, aku Nathan. Aku akan menemani episode 16 Peka Podcast kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan sedikit berbeda dari biasanya. Kita akan membahas sesuatu yang lebih menegangkan dan lebih mencekam dari biasanya. Nah, seperti biasa, di akhir video akan ada pengumuman pemenang mini quiz dari episode sebelumnya, so stay tune. Seperti biasa, kita akan mendatangkan narasumber yang ahli di bidang, mungkin kali ini mistis-mistis. Nah, selamat datang Pak Danto selaku dosen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Selamat datang, Pak. Ya, selamat sore ya. Oh iya, selamat sore. Kebetulan sekarang sore di sini. Ya, Nathan ya? Iya, Nathan. Ya. Nah, kan sore-sore ini udah gelap-gelap gini ya, Pak ya. Terus setnya juga udah gelap-gelap gini. Saya ada satu pertanyaan yang paling ini, Pak, paling awal. Bapak percaya hantu nggak sih? Oke, percaya. Kalau pertanyaannya itu jawabannya percaya. Pertama karena ya sebagai orang beragama ya, saya juga meyakini karena agama juga mengajarkan bahwa makhluk halus, hantu dan sebagainya itu ada. Jadi karena basis itu ada. Kemudian yang kedua juga dari segi ilmu pengetahuan memang ada fenomena-fenomena yang belum bisa dijelaskan dengan pengetahuan yang ada saat ini dan diatribusikan ke energi yang di luar yang kita ketahui saat ini. Bapak pernah nggak sih, Pak, mengalami kejadian-kejadian yang berhubungan dengan hantu-hantu atau setan ini, Pak? Ada satu pengalaman yang terjadi ketika saya pergi ke sebuah kota di Kalimantan ya, terjadi tahun 2019. Jadi tahun 2019 itu saya dikirim ke Kalimantan untuk meneliti fenomena ini, fenomena kesurupan. Saya berangkat ke sana dengan dua dosen di sini juga ya, dengan Pak Jaka dan Pak Diki ya. Nathan juga kenal mereka. Nah, di situ terjadi sebuah pengalaman ya yang hanya saya sendiri yang mengalami gitu. Tapi justru karena hanya saya yang mengalami, sementara dua kolega saya itu tidak mengalami, membuat saya justru berpikir sebenarnya apakah memang yang saya alami itu betul-betul fenomena yang mistis itu. Gitu. Jadi ceritanya begini. Tahun 2019 sekitar bulan Oktober saya berangkat ke sana ya, ke kota Sanggau ya di Kalimantan itu. Dan waktu itu kami tiba di kota Sanggau itu tengah malam. Ya. Waktu itu masih kabut asap, jadi ada musibah kabut asap itu sehingga penglihatan juga tidak terlalu jelas. Kami tiba di hotel yang sudah kami pesan sebelumnya ya lewat booking internet itu jam 12:30 kira-kira 12:30 dini hari. Nah, ketika sampai di hotel itu, saya masih ingat sekali, hotelnya hotel yang lumayan besar ya untuk ukuran kota itu ya. Ketika sedang check-in ya, Pak Diki dan Pak Jaka mengurus check-in itu, saya melihat di ujung lobi itu ada kayak apa tuh namanya, kayak bangku dari kayu panjang gitu ya, untuk tamu sih. Nah, saya melihat di situ ada dua orang yang sedang tiduran. Gitu. Cuma saya penasaran karena dari jauh, jadi kira-kira jaraknya mungkin sekitar 20 meter ya dari tempat saya tuh di depan meja resepsionis ke kursi yang saya lihat itu, saya melihat kok kayak dua orang yang berbareng itu dalam pandangan saya tampak seperti patung karena jelas kulitnya waktu itu dia berwarna, saya masih ingat berwarna kehijauan gitu, terus kemudian kayak ada serat-serat kayunya. Cuma saya penasaran, patung kok gede banget gitu kan ya. Nah kebetulan karena waktu itu tuh Pak Diki dan Pak Jaka kolega saya sedang mengurus check-in, saya jalan, melayar ke ujung lobi itu, saya pengen melihat ini patung apa sih gitu ya. Saya jalan ke ujung lobi. Saya berhenti persis di sebelah bangku kayu itu, saya amati. Oh iya, ini dua orang. Saya masih ingat sekali. Jadi yang saya lihat tidur di situ adalah dua orang laki-laki ya, jelas laki-laki. Tidur berdampingan, mereka pakai sarung. Saya ingat sekali, Pak. Kaos, kemudian sarung kotak-kotak gitu. Tidurnya telentang posisinya. Cuma jelas itu bukan manusia. Maksud saya nggak berpikir itu hantu atau setan ya, tapi yang pasti bukan orang. Maksud saya itu patung karena kelihatan sekali kulitnya itu kayak kalau kamu pernah lihat serat-serat kayu itu ya, hijau dan ada apa namanya guritan-guritannya, jelas sekali itu. Saya lihat gitu.
patungnya kok gede banget gitu kan. Terus saya dengar dari ujung, Pak Danto ngapain gitu, Pak Diki manggil saya. Terus saya noleh, oh iya, udah Pak Danto istirahat ya, besok kita bangun pagi udah malam. Ya udah, saya tinggalin patung-patung itu, saya naik ke atas, masuk kamar sama Pak Diki dan Pak Jaka. Ya udah, akhirnya kami ngobrol-ngobrol, bercanda, lupa ya. Nah ketika pagi mau sarapan, kami kan turun ya, tempat makannya kan di lantai bawah, lantai 1 itu. Saya ngeliat lagi, noleh lagi ke bangkunya itu, nggak ada patungnya gitu. Loh, patungnya kemana? Terus saya nanya dengan polosnya ya ke Pak Diki dan Pak Jaka. Pak Diki, Pak Jaka, itu patungnya kemana? Pak Diki dan Pak Jaka balik ngeliatin saya. Pak Danto ini ngomong apa sih, patung apa? Nggak ada apa-apa di situ. Loh, tadi malam ada Pak, makanya tadi malam saya jalan ke situ, terus saya ngeliat ada patung orang gede dibaringin di situ. Nggak ada Pak, makanya kemarin kita juga ngeliat, nih Pak Danto ini ngapain jalan-jalan ke situ ngeliat bangku kosong. Pak Diki dan Pak Jaka bilang gitu. Tapi saya yakin dengan apa yang saya lihat ya, saya sedang dalam keadaan sadar, tidak mabuk ya. Saya yakin saya melihat sesuatu. Tapi Pak Diki dan Pak Jaka juga yakin mereka tidak melihat apa-apa. Nah, akhirnya kami putuskan untuk menyelesaikan itu ya dengan cara bertanya langsung ke resepsionis. Bang, tanya saya gitu ya. Tadi malam itu saya lihat ada kayak patung gitu ya, itu patung apa? Ternyata abangnya kaget ngeliatin saya gitu ya. Dan dia nggak ngomong apa-apa. Hanya kaget aja gitu, terus senyum sekilas gitu, dan nggak ngomong apa, dia hanya geleng-geleng aja gitu. Tapi dari tatapan matanya seolah-olah dia pengen ngomong sesuatu gitu ya, tapi nggak gitu. Akhirnya ya kita jadi nggak tahu. Nah akhirnya interpretasinya itu benda apa gitu, akhirnya kami dapatkan dari waktu itu kami punya kontak ya, dia psikolog yang memang asli di situ ya, berpraktik di situ, dan waktu itu dia mengantarkan kami ke sekolah tempat pengambilan data. Ketika saya cerita fenomena itu, psikolog ini Dimas namanya, dulu dia juga alumnus tempat kita ini, dia bilang, Pak di sini memang ada cerita ya, dulu di sini kan memang ada pembantaian orang-orang Madura ketika perang Dayak dengan Madura, itu perang Sampit itu ya. Orang cerita kadang-kadang jiwa-jiwa orang-orang yang belum tenang itu kadang-kadang masih menampakkan diri. Memang di sini banyak cerita seperti itu. Nah, saya tidak tahu ya apakah malam itu saya melihat arwah. Karena jujur sebelum itu saya orang yang skeptis ya. Prinsip saya waktu itu adalah I'll see it and I believe it. Jadi saya baru percaya kalau saya bisa lihat, atau minimal lah baca argumen yang solid baru saya percaya. Dan ketika malam hari itu menyaksikan itu, saya sama sekali nggak kepikiran. Bahkan saya nggak takut sama sekali. Saya nggak kepikiran itu hantu atau enggak. Saya bahkan pikirnya itu patung. Tapi setelah kejadian itu saya mulai mikir, konkretnya saya dalam kondisi sadar dan saya melihat sesuatu dan saya yakin betul dengan apa yang saya lihat. Tapi dua kolega saya yang juga dalam kondisi sama-sama sadar tidak melihat apa-apa. Berarti di sini entah ada tipuan visual, kesalahan visual yang saya yakin tidak terjadi, atau memang saya melihat sesuatu yang tidak dilihat kolega saya. Nah, saya tidak mengatakan kemudian bahwa saya melihat hantu atau spirit atau apa. Saya hanya mengatakan bahwa pengalaman malam hari itu menunjukkan bahwa mungkin memang ada sesuatu yang hanya dilihat orang-orang tertentu, seperti itu. Oh, saya juga pernah mengalami kejadian seperti itu, Pak. Apakah saya boleh cerita-cerita? Oh, jadi waktu itu saya masih sekitar SMP kelas 8 dan saya nginep di rumah saudara saya di Sidoarjo, Pak. Nah, waktu itu kami kan biasa anak SMP begadang, main game. Nah, waktu saya tidur itu sekitar 2:30, di jam 5:30 itu saya kebangun karena saya mendengar bahwa ada yang memanggil-manggil nama saya. Kayak Nathan, tapi itu suaranya pelan banget. Nah, waktu itu karena saya takut, jadi saya bangunin saudara saya. Dan waktu saya bangunin saudara saya ini kayak, kamu dengar nggak suara manggil-manggil nama aku? Anehnya dia nggak dengar. Nah, semenjak saat itu saya kayak berpikir, oh mungkin waktu itu aku lagi agak halu atau lagi ngigau. Dan akhirnya, tapi ada suatu ketika saya diceritain mama saya bahwa tantenya saudara saya itu tadi juga mengalami hal yang sama, dipanggil-panggil. Nah, akhirnya setelah kami kayak ngobrol bareng, cerita-cerita bareng, kayak kami akhirnya tahu bahwa itu adalah memang sosok penunggu situ. Karena waktu itu di sana ya mirip seperti cerita Pak Danto tadi, ada arwah yang tidak tenang. Sehingga mencari perhatian dari orang-orang yang mungkin dalam kondisi takut gitu, Pak. Sebenarnya kalau dalam kepercayaan
saya yang saya anut ya Katolik ya, saya dari Katolik itu kita memang juga meyakini bahwa jiwa-jiwa yang belum berpulang ke surga ya itu memang masih membutuhkan doa-doa kita, dan kadang mereka meminta tolong dengan cara menampakkan diri seperti itu. Kalau dalam ajaran Katolik itu sebetulnya bukan hal yang luar biasa ya. Tapi untuk saya ya, yang saat itu sedang menempuh studi S3 ya, yang tentang temanya juga tentang fenomena kesurupan ya, jujur itu pengalaman yang baru karena saya lebih menempatkan diri ya saat itu dan hingga saat ini sebagai seorang saintis. Artinya saya berusaha agar ketika berpikir, berbicara selalu berbasis data. Dan jujur salah satu skeptisisme saya yang terbesar adalah saya dididik dalam tradisi psikiatri dan psikologi barat ya, mulai dari S1, S2 dan ya hingga paruh S3 ini, di mana fenomena-fenomena kejiwaan itu lebih sering di-frame dalam fenomena yang sudah diatur dalam pedoman gangguan jiwa. Misalnya ketika orang mendengar sesuatu seperti pengalaman Nathan tadi, itu kemudian akan di-frame sebagai fenomena halusinasi gitu. Nah, pengalaman yang Dinas juga ada ini yang pengalaman yang di Sanggau itu ya. Itu mengingatkan saya bahwa jangan serta-merta kemudian fenomena yang dialami seorang manusia dengan serta-merta selalu kita kelompokkan, kita golongkan bahwa oh ini pasti fenomena kejiwaan, apalagi ini fenomena gangguan. Nggak mesti. Fenomena manusia itu multidimensi dan kompleks dan luas. Tentang apa yang dialami Nathan itu, saya tidak akan mengatakan ya, karena saya juga nggak melihat langsung dan kita juga nggak tahu ya apakah betul itu hantu. Tapi yang jelas di sini Nathan mendengar sesuatu yang tidak didengar teman saudara ya. Dan sejauh dalam kondisi Nathan sadar ya, fully aware gitu, conscious sekali ya, dan bukan karena gangguan jiwa ya, mungkin memang Nathan mengalami fenomena yang unik itu tadi ya. Penyebabnya apa ya kita nggak tahu. Tapi intinya itu ya, kita nggak boleh terburu-buru dalam psikologi itu kemudian langsung menggeneralisasi bahwa kalau orang mengalami itu pasti kemudian itu gangguan. Tidak secepat itu. Itu saya rasa kelemahan-kelemahan yang harus kita introspeksi ya, bahwa dalam psikologi kadang kalau kita tidak hati-hati kita mudah jatuh dalam kecenderungan untuk gampang mendiagnosis sesuatu secara patologis. Ini pembelajaran saya khususnya untuk seorang saintis dalam dimensi psikologi klinis khususnya gitu. Nah, tadi kan Bapak udah mendiagnosis ya Pak, ada kata-kata mendiagnosis. Nah, saya sempat baca beberapa berita, itu ada yang mengatakan bahwa fenomena ketindihan, Mbak. Fenomena ketindihan ini katanya itu ya ditindihi setan atau ya makhluk yang di luar pengetahuan kita. Tetapi kata saintis itu merupakan sleep apnea. Yeah. Nah, itu menurut Pak Danto sendiri gimana, Pak? Ya, fenomena ketindihan itu kan fenomena yang dalam budaya kita ketika seseorang merasa kayak tubuhnya tiba-tiba ditindih oleh sosok, biasanya diyakini sosok makhluk ya yang berat sehingga dia tidak bisa bergerak gitu. Makanya dinamakan ketindihan bahasa Jawa sebetulnya. Tapi dalam ilmu neuroscience ya, fenomena itu disebut fenomena sleep apnea yang terjadi ketika orang itu sudah tertidur tapi otaknya belum dalam fase tidur. Maksudnya orang itu sudah kehilangan kesadaran ya. Dia sudah tidak secara sadar melihat mendengar sesuatu, tapi otaknya belum turun dalam gelombang yang resting, belum turun dalam gelombang yang delta atau theta. Jadi otaknya masih bekerja seolah-olah dia masih bangun, tapi orangnya sudah tidur. Karena ada perbedaan kondisi otak itu dengan badannya yang sudah tidak sadar, orang merasa seolah-olah ada kondisi dia merasa seolah-olah entah dia ditindih atau dia kayak jatuh. Kadang-kadang itu juga dia kayak jatuh kemudian dia mungkin kaget bangun gitu ya. Nah, secara neuroscience fenomenanya dijelaskan seperti itu. Kalau kemudian apakah itu ditindih atau itu, saya hanya mengatakan bahwa kita tidak punya alat ya untuk melihat mengukur dimensi yang mungkin jin dan sebagainya ya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa apakah itu betul ketindihan atau tidak. Tapi yang kita ketahui kalau sudah dibuktikan lewat neuroscience itu ya fenomena itu adalah fenomena sleep apnea tadi, ketika orang sudah tidur tapi otaknya sebetulnya masih bekerja begitu. Berarti kan tadi Bapak mengatakan kalau itu sebenarnya sleep apnea ya Pak ya. Tapi kenapa kok banyak orang-orang yang menganggap bahwa itu ketindihan? Iya, pertanyaan bagus ya. Kita manusia itu secara esensi itu memang ingin punya jawaban untuk segala pertanyaan kita, segala teka-teki kita. Itu adalah hakikat dari manusia. Selalu ingin tahu, selalu ingin mencari jawaban. Ketika jawaban itu tidak muncul, tidak kita temukan, kita akan berusaha mencari jalan jawaban dengan hal-hal yang kita ketahui. Ya, prinsip Occam-Razor gitu ya. Kita akan selalu berusaha mencari penjelasan yang paling familiar, paling dekat. Nah, ketika misalnya
seseorang belum paham ya tentang teori-teori syaraf, teori-teori gimana otak bekerja, gimana orang bisa jatuh terlelap gitu ya. Otomatis untuk berusaha menjelaskan fenomena dia merasa badannya ketindihan itu, ya dia akan mencari jalan yang paling singkat yang dia ketahui. Ya kalau misalnya dia dibesarkan dalam budaya adanya makhluk halus, ya ada dimensi jin dan sebagainya yang bisa mengintervensi kehidupan manusia, ya penjelasan itulah yang kemudian akan dia pakai. Jadi sebenarnya bukan karena orang itu ignorant, bodoh, itu sama sekali bukan ya. Bukan. Orang akan berusaha mencari jalur penjelasan yang paling singkat sesuai dengan frame yang dia miliki saat itu. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Berarti karena itu tadi ya Pak ya. Mm-mm. Nah, ini kita agak throwback dikit Pak. Bapak kan tadi bilang yang di Sanggau itu, yang arwah-arwah yang belum tenang itu ya Pak. Nah, tepatnya bukan saya, tepatnya psikolognya Dimas itu yang mengatakan. Dimas mengatakan bahwa itu arwah-arwah yang belum tenang. Nah, apakah Bapak mengetahui kalau katanya arwah-arwah yang belum tenang ini bisa masuk ke tubuh manusia yang masih hidup dan akhirnya kesurupan itu, Pak? Iya. Karena S2 dan S3 saya ini mempelajari fenomena kesurupan ya, mau tidak mau memang saya harus membaca berbagai literatur tentang fenomena kesurupan dan kerasukan ya, termasuk kerasukan dalam tradisi gereja Katolik ya, gitu ya. Dan dari hasil studi saya, jadi sebelumnya saya memang mempelajari fenomena kesurupan itu sejak tahun 2009 ya, ketika saya S2 dulu ya, dan hingga sekarang ini. Jadi ya bisa dibilang sebetulnya saya sudah membaca cukup banyak lah ya gitu. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Fenomena ketika makhluk dari luar, entitas asing ya diyakini masuk itu memang didokumentasikan dengan kuat dalam catatan-catatan eksorsisme gereja Katolik. Oh, eksorsisme. Ada misalnya ya Pater Gabriel Amort, Romo Gabriel Amort sekarang sudah meninggal beliau dari eksorsis dari gereja Katolik Roma ya, yang pengalaman eksorsismenya sudah didokumentasikan dalam beberapa buku. Saya juga memiliki buku beliau itu. Kemudian saya sendiri pernah datang ke kongres eksorsisme yang diadakan di Pontianak. Kongres itu tidak dibuka luas untuk umum, dan kita yang datang di situ juga sudah diikat kontrak ya bahwa apa yang kita saksikan di situ tidak kita rekam, tidak kita publikasikan. Kita boleh tahu, tapi kita tidak boleh untuk merekam dan kemudian kita pertontonkan misalnya melalui YouTube begitu. Karena yang ditunjukkan di kongres eksorsisme itu, dan saya lihat sendiri di situ, adalah video-video real, nyata, bukan film ya, bukan video yang diedit, tentang proses eksorsisme. Yang saya lihat di situ memang defy logic. Saya melihat di situ ya video loh ya, dan rekaman. Ada orang yang ketika suster waktu itu yang ketika dia dalam kondisi kerasukan itu, dia bisa melayang. Sebenarnya kami melihat sendiri, kami peserta itu melihat sendiri, kakinya melayang begitu dan dia harus dipegangi orang rame-rame. Dia langsung melayang begitu ketika disebutkan nama Maria waktu itu ya, dalam nama Maria Yosef, Yesus Maria Yosef gitu, aku mengusir. Pada saat itu kakinya langsung melayang. Kami melihat sendiri. Nah, itu pengalaman pertama saya menyaksikan yang secara real ya seperti itu. Meskipun saya juga pernah mendengar langsung ya, kesaksikan seorang romo yang melakukan eksorsisme ya, gimana terjadi fenomena-fenomena yang ya di luar nalar ya. Gimana misalnya ketika romo itu, pastor itu memegang salib dari besi di hadapan dengan orang yang sedang dieksorsis itu, salibnya itu bisa melengkung ya, seolah-olah ada kekuatan dari luar yang mendorong. Orang-orang itu mengalami sendiri fenomena seperti itu. Nah, yang bisa saya katakan di sini adalah kalau dijelaskan dengan ilmu pengetahuan yang ada saat ini, apalagi dengan ilmu psikologi saat ini, jelas tidak memadai, tidak bisa. Itu melibatkan energi kekuatan yang mungkin di luar frame ilmu psikologi saat ini. Tentu saja dalam gereja Katolik penjelasannya ya itu adalah tindakan dari makhluk preternatural, bukan supernatural ya, preternatural yaitu mungkin setan, roh jahat seperti itu. Nah, kalau kembali ke saya sendiri sebagai seorang scientist ya, yang berbicara, berperilaku, berpikir based on data itu juga membuat saya yakin bahwa memang makhluk halus ya, setan, roh jahat, hantu, arwah itu memang ada gitu. Nah, tadi kan sudah kayak dari sudut pandang agama gitu ya, Pak. Nah, saya sempat baca-baca lagi nih, Pak. Kan saya cukup suka baca-baca. Nah, saya ada baca satu kayak berita gitu, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kesurupan itu bisa dijelasin secara psikologis loh. Betul. Nah, itu menurut Bapak gimana, Pak? Bisa jelaskan ke saya yang awam ini, Pak? Betul. Sama seperti sleep apnea tadi ya, itu juga fenomena psikologis, tapi kadang diinterpretasi ya, secara mistis ya. Sama. Fenomena yang kita sebut kesurupan,
itu ada yang otentik, artinya betul-betul dia berperilaku seperti itu karena dimasuki entitas asing dari luar, tapi ada juga yang bukan merupakan fenomena yang sifatnya preternatural itu tadi. Jadi fenomena yang kalau dalam psikologi digolongkan fenomena disosiasi. Dulu digolongkan fenomena histeria. Intinya sebetulnya gejalanya memang mirip ya. Orang itu akan seolah-olah ya kehilangan kendali motorik. Motorik itu badan ya. Jadi dia akan bergerak-gerak, kejang-kejang, menendang-nendang, berteriak-teriak, meracau. Mungkin dia berbicara dengan suara yang berbeda. Nah, sama dengan fenomena ketindihan tadi, ada fenomena-fenomena yang sebetulnya itu murni kejiwaan, tapi karena orang itu mungkin tidak punya saluran penjelasan yang lain gitu ya, dia tidak tahu teori disosiasi, akhirnya sekali lagi ingat ya, manusia kan selalu berusaha mencari jalur penjelasan yang paling mudah, paling singkat ya, gitu ya, paling mudah dipahami. Dia akan menggunakan frame mistisisme. Oh, aku begini, atau anakku begini, histeria, gitu, karena itu dimasuki makhluk halus, dimasuki arah orang mati, misalnya seperti itu. Belum tentu, bisa jadi juga itu betul-betul fenomena psikologis gitu. Berarti itu juga bisa kayak ya Occam Razor Principle itu tadi ya Pak ya, karena mencari yang paling mudah untuk dipahami, jadi mengklasifikasikan itu sebagai keseluruhan. Diatribusikan penyebabnya, diatribusikan itu dikatakan penyebabnya sebagai ulah dari makhluk halus. Gitu. Katakan kesurupan itu sendiri. Dan disebut kesurupan. Mungkin sedikit nanya-nanya lagi nih Pak ya. Awalnya menurut Bapak yang sama jurnal-jurnal yang Bapak baca, kenapa pada awalnya itu kesurupan ini bisa diidentifikasi sebagai histeria atau disosiasi itu tadi Pak? Kayak awalnya kenapa bisa, kenapa ada orang yang mungkin kepikiran seperti itu Pak? Apa Bapak tahu atau? Istilah disosiasi itu sebetulnya termasuk baru ya dalam kancah psikologi ya. Orang pertama yang mengeluarkan istilah disosiasi itu namanya Benjamin Rush, dia seorang dokter. Istilah itu baru muncul pertama kali tahun 1812. Tentu fenomenanya sudah ada jauh sebelum itu ya, tapi orang yang baru pertama kali mengatakan bahwa disosiasi itu kayak begini, itu dokter Amerika Benjamin Rush pada publikasi artikel yang terbit di Amerika tahun 1812, itu termasuk baru. Sebelum itu orang menganggap kalau orang teriak-teriak, histeria, itu pasti karena ya roh jahat itu ya. Atau ketika Freud muncul itu nantinya dia akan mengatakan bahwa itu mungkin karena tekanan bawah sadar. Nah, waktu itu Rush ya, Benjamin Rush itu mengamati bahwa kesadaran manusia itu sebenarnya bisa kayak on off gitu ya. Ada switch-nya. Ya, semacam itu gitu. Dan dia bilang kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu yang dia sebut kondisi disosiasi. Disosiasi itu artinya pecah, dissociate, yaitu terpisah. Itu orang itu bisa kayak seolah-olah memiliki kepribadian yang berbeda. Gitu ya, kayak seolah-olah dia berperilaku jadi orang lain lah gitu. Nah, tapi sebetulnya setelah Benjamin Rush mengeluarkan itu, teori disosiasi nggak terlalu banyak berkembang ya. Karena waktu itu juga psikologi sebagai ilmu masih sangat dibenih ya, masih sangat awal sekali. Baru nanti setelah Freud ya dengan psikoanalisisnya muncul di Austria sekitar tahun 1900 awal itu, baru kemudian minat orang ke dunia bawah sadar ini mulai muncul kembali. Orang mulai tertarik dengan fenomena-fenomena yang dianggap manifestasi dari konflik bawah sadar, termasuk histeria itu tadi. Orang mulai menganalisis, ketika seorang perempuan atau laki-laki ya teriak-teriak, jerit-jerit, meyakini dirinya dimasuki setan, dulu Rush mengatakan ini disosiasi, Freud mengatakan ini histeria. Sebenarnya fenomena apa ini? Nah, di situ mulai muncul minat lagi untuk meneliti sebetulnya fenomena apa sih. Nah, akhirnya pelan-pelan ya, ini singkat cerita aja ya. Orang awalnya meyakini bahwa kalau ketika orang itu meyakini dirinya dirasuki makhluk halus, itu berarti kepribadiannya terpecah, split. Jadi kepribadian ganda. Sebelum tahun 80, jadi sebelum tahun 1980, kepribadian ganda, multiple personality disorder itu adalah istilah yang sering digunakan para psikiatri dan psikolog untuk menyebut fenomena kesurupan. Akan tetapi setelah tahun 80, ketika ilmu pengetahuan makin berkembang ya, kita tahu bahwa jiwa ya, psyche ya, dan mind juga ya dalam cara tertentu, itu tidak mungkin ganda. Nggak mungkin misalnya Nathan itu jiwanya 2, enggak, Nathan jiwanya tetap 1. Tapi yang bisa terjadi adalah jiwa ini bisa terfragmentasi. Dengan kata lain, kita kembali ke akarnya, kembali terdisosiasi.
Akhirnya sejak tahun 1980 gangguan kepribadian ganda itu namanya diganti jadi gangguan identitas disosiatif. Jadi bukan identitasnya atau kepribadiannya yang dikopi gitu bukan, tapi terpecah karena trauma gitu ya, jadi terpecah menjadi beberapa kepingan di mana beberapa kepingan ini tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi ya, mereka terpecah-pecah. Kepingan ini mungkin meyakini dirinya laki-laki, kepingan ini meyakini dirinya perempuan dan sebagainya. Nah, kepingan-kepingan yang muncul itu sendiri-sendiri itu yang menurut teori identitas disosiatif itu adalah yang kita sebut kesurupan. Jadi kalau dalam fenomena, dalam perspektif psikologi saat ini, psikologi arus utama loh ya, mainstream psikologi saat ini, fenomena kesurupan digolongkan sebagai fenomena disosiasi alias terfragmentasinya kepribadian. Gitu. Tapi teman-teman yang melihat ini mengira dia kemasukan jin. Teman-temannya ketakutan. Langsung baru saya melangkah keluar ke ruang kepala sekolah, langsung anak di kelas itu langsung teriak-teriak itu ada histeri kejang-kejang itu, mereka kesurupan. Takut ya, intinya psychologically unstable, jadi cenderung ke arah takut, cemas, khawatir, bingung, confused gitu tadi ya.